kita juga baru saja meluncing produk terbaru kita, yaitu All New Toyota Veloz Hybrid. Di mana jika Bapak Ibu berminat dan melakukan pemesanan sebelum 31 Desember 2025, Bapak Ibu akan dapat harga perdana mulai dari 299 juta saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Hari ini saya berada di pameran terbesar di akhir tahun 2025 ini, yaitu Jakarta Auto Weeks yang berada di SBSD. Dan kali ini kita berada di booth-nya Toyota karena hari ini Toyota ingin melaunching satu produk yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia yang diberi nama judul Hybrid untuk semuanya. Penasaran produknya apa? Nanti kita akan bongkar di sini juga. Buat yang penasaran, kita lihat seremoni launching dari Toyota Hybrid untuk Indonesia. Dan sekarang kita sudah berada di unitnya langsung, di mana untuk Toyota pada Veloz Hybrid ini mengeluarkan 3 tipe, ada V, Q, dan Q Modelista. Dan di samping kita ini adalah yang tipe Q Modelista yang merupakan tipe terlengkap atau tertingginya. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fiturnya, ada perbedaan apa dibandingkan Veloz bensinnya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, WA Adi dulu ya, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, buat Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, Adi sudah menyediakan banyak sekali promo-promo terbaik. Yang nomor satu adalah, untuk Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota baik cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik hingga puluhan juta, nego sampai deal. Selain itu, kita juga baru saja meluncing produk terbaru kita, yaitu All New Toyota Veloz Hybrid. Di mana jika Bapak Ibu berminat dan melakukan pemesanan sebelum 31 Desember 2025, Bapak Ibu akan dapat harga perdana mulai dari 299 juta saja. Lalu yang kedua, kita juga ada promo bunga 0%. Jadi Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja. Soalnya bunganya 0%. Selain itu, khusus untuk pembelian mobil Jenik Hybrid, Yaris Cross Hybrid, dan Alphard Hybrid, selain daripada bunganya 0%, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gratis asuransi Oris 2 tahun Garda Auto. Selain itu, untuk pembelian Toyota Race, Avanza, Rush, dan Veloz bensin, Bapak Ibu akan mendapatkan asuransi Oris gratis 1 tahun Garda Auto. Lalu yang ketiga, mobil Toyota. Mobil sekeren ini, angsuran mulai 3 jutaan aja. Lalu yang keempat, Ko, saya minat nih Ko, tapi sabar dulu ya. Saya mau jual mobil lama saya dulu. Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom 1 Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Lalu yang kelima, setiap pembelian lewat Adi itu harga sudah berikut dengan paket servis, yang artinya oli, part, servis selama 3 tahun sudah gratis. Lalu yang keenam, setiap pembelian lewat Adi, Bapak Ibu akan berkesempatan mendapatkan hadiah showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Ko, saya minat Ko, tapi dealer kok agak jauh, saya nggak sempat datang. Bapak Ibu cukup WA Adi, alamat dan Sherlock, saya yang ke rumah Bapak dan Ibu, gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi rencana cari mobil Toyota, jangan lupa hubungin Adi ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Adi.
tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Adi dari Toyota Astrido Harmony, dan teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota nanti bisa langsung japri Mas Adi, nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita lampirkan juga harga lengkap Toyota juga ya, termasuk para kompetitor dari All New Veloz. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Kita lihat di sini perbedaan yang mencolok untuk ADAS atau Toyota Safety Sense-nya sekarang dirubah ya. Jadi radarnya sekarang ada 2. Karena untuk yang terbaru ini sudah ada adaptive cruise control-nya yang sebelumnya tidak ada di All New Veloz. Jadi pada saat kita aktifkan cruise control-nya, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya untuk mengikuti kecepatan kendaraan yang lebih lambat atau menjaga jarak. Selain itu dilengkapi dengan pre-collision system yang bisa mengerem otomatis ketika mendekati objek di depannya untuk mencegah terjadi kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan lane departure alert untuk menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan mesinnya, dia akan interference sistemnya mengembalikan ke jalur tengah. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang di area blind spot di kanan kiri. Lalu juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert untuk menjaga pada saat ada kendaraan di belakang saat kita lagi mau mundur. Dan terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan ADAS yang sudah disempurnakan ini, tentunya berkendara dengan All New Veloz ini tentunya akan lebih asik dan juga tentunya lebih aman. Dan kita lihat ini dari desain grillnya, secara fasad sebenarnya sama dengan model lamanya, cuman ini lebih ke warna hitam doff gitu ya, dengan tambahan emblem Toyota berwarna chrome di tengahnya dan ada garnish ornamen dark chrome. Jadi lebih warnanya itu agak gelap, termasuk lampu-lampunya juga sudah disemuk dengan lampu LED multi reflektor sama kayak yang sebelumnya. Lampu seinnya LED, kemudian untuk lampu senjanya juga LED, dan untuk lampu fog lampnya dia masih sama juga halogen di bawah, tapi housingnya dia baru karena dia pakai ornamen warna dark chrome bukan warna chrome lagi, dengan tambahan ornamen hitam doff yang tampak kelihatan lebih sporty. Dan untuk underguard bawahnya di finishing warna abu-abu glossy lengkap dengan kisi-kisi yang di finishing warna hitam doff, serta di bagian tengah juga mendapatkan kamera depan karena sudah ada kamera 360. Dan secara keseluruhan tampilan wajah depannya ini memang masih ada kemiripan dengan Veloz bensinnya, tapi sedikit tampak kelihatan sporty dan agresif dengan warna-warna yang lebih gelap dibandingkan yang lamanya. Untuk mesinnya tentunya pakai mesin baru, beda dengan Veloz yang lama karena dibekali dengan mesin bensin 1500 cc hybrid dengan tenaga untuk engine-nya di 91 PS dan torsi di 121 Nm, dan kombinasi motor listrik dengan tenaga di 80 PS dan torsi di 141 Nm. Jadi secara tenaga tentunya ini jauh lebih besar dibandingkan Veloz standar bensinnya. Tapi yang menarik dengan hybrid ini tentunya dia akan lebih irit dibandingkan dengan Veloz yang lama. Dan kalau ini mesinnya sama dengan yang ada di Yaris Cross Hybrid, tentunya Yaris Cross Hybrid itu bisa 1:31 km. Tapi untuk Veloz kita akan tunggu nanti pada saat kita uji test drive-nya langsung. Dan kita lihat pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk velgnya ukurannya sama, desainnya juga sama sebenarnya. Cuman di finishing warna hitam glossy full. Rem cakram sudah ada, tentunya sudah ada ABS, EBD, VSC, dan nilai start assist juga. Lalu ada over fender, ini di finishing warna hitam doff. Jadi menambah kesan yang kelihatan lebih maco gitu ya dibandingkan yang tipe-tipe lainnya. Termasuk di samping ini dia juga ada set skirt warna hitam doff juga, dan ada set body molding di finishing warna hitam doff yang cukup lebar dengan emblem logo Modelista. Dan untuk spionnya ini di finishing warna hitam glossy dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah ada kamera samping juga, dan juga ada lampu welcome LED. Begitu pula di bagian atasnya, karena ini adalah yang Modelista, dia di finishing warna two-tone ya, hitam glossy dengan roof rail warna silver glossy di kanan kirinya, dan menariknya juga masih mendapatkan talang air di bagian kaca samping depan dan belakangnya. Dan untuk handle pintunya ini dia model tarik warna hitam glossy juga, lengkap dengan akses smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna hitam glossy, dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya ya. Ini sudah rem cakram juga, jadi depan belakang sudah cakram. Bahkan di atasnya mendapatkan over fender yang cukup lebar warna hitam doff, jadi tampak kelihatan sporty. Dan secara keseluruhan, tampilan dari eksterior sampingnya ini juga memang terlihat lebih sporty, kelihatan lebih garang dibandingkan Veloz-Veloz tipe-tipe lainnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas antenanya tentunya model Sharkwing antena atau sirip hiu warna hitam glossy karena warna atapnya two-tone. Begitu pula di bagian atas ini. Lalu untuk kacanya sudah anti-mbun atau kaca defogger lengkap dengan stop lamp di bagian tengahnya, dan juga dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk lampu belakangnya ini juga sama desainnya ya kayak Veloz yang sebelumnya.
LED bar seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri. Untuk lampu malamnya dipisah logo Toyota di bagian tengahnya. Lalu untuk lampu sen, kemudian lampu mundur dan juga lampu remnya dia semuanya sudah LED. Tapi untuk fasadnya dia kelihatan lebih gelap karena sudah disemuk. Di bagian tengah ada logo Veloz, ini di finishing warna dark chrome juga. Kemudian di bawahnya ada kamera belakang, apalagi kameranya 360. Lalu yang menarik di bagian kanan, dia emblemnya ada emblem HEV ya, berwarna chrome untuk menunjukkan mesin hybridnya dan emblem tipe Q-nya juga. Di bagian bawahnya ada 2 parkir sensor dan bedanya karena ini adalah yang Q Modelista, dia mendapatkan body kit Modelista yang tentunya akan menambah kesan sporty dari eksterior belakangnya ini. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya ini memang tampak lebih sporty juga dengan tambahan body kit Modelistanya. Untuk redim depannya, ini perbedaannya tidak ada lapisan warna putih-putihnya ya. Jadi semuanya full warna hitam dari atas sampai bawah, termasuk bagian armrestnya yang lapisan soket juga warna hitam full. Ada laci kecil di sini, tombol-tombol power window standar, autonya di bagian driver untuk up down-nya. Kemudian juga ada tombol untuk pengaturan spionnya juga ya, untuk melipat dan pengaturan kacanya. Dan handle pintunya di sini dia di finishing warna chrome, tapi untuk pegangan tangannya ini dia sekarang juga lebih gelap ya, karena lapisan warna chrome-nya dirubah jadi dark chrome. Lalu di bawah di sini juga dia ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil, dan tentunya dia ada ambient LED warna biru tentunya. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya secara desain tidak banyak perubahan kecuali di bahan bagian tengahnya yang semula ada perpaduan warna putih-putihnya, sekarang full warna hitam. Di sini dia ada tweeter atau speaker tambahan, lalu untuk di bagian kisi AC-nya juga warnanya dark chrome ya, jadi lebih gelap. Ada laci kecil juga di finishing warna hitam juga sekarang. Kemudian ada tombol VSC, ada tombol pre-collision system juga, dan EV mode ya, karena mesinnya hybrid, jadi teman-teman punya pilihan untuk mengaktifkan EV mode-nya aja. Jadi pada saat teman-teman lagi di jalan yang macet, supaya lebih irit yang bekerja hanya motor listriknya aja, dengan catatan tentunya baterai motor listriknya lagi kondisi banyak gitu ya, atau penuh. Lalu di bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena tipe Modelista ini sampai yang paling tingginya ini dia hanya pilihan matic, tidak ada manualnya. Dan untuk bahan joknya juga tidak ada perubahan secara bahan ya, bahannya kombinasi antara kulit, di bagian tengahnya masih ada bahan fabric dengan motif titik-titik yang membentuk kayak wajik-wajik gitu ya, full warna hitam semuanya dari atas sampai bawah. Kemudian di sini ada airbag ya tentunya ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan sandarannya masih manual, ada pengaturan ketinggian jok juga, model pompa atau manual juga. Dan untuk maju mundurnya dia masih manual, jadi belum ada pengaturan yang elektrik. Untuk setirnya sama dengan yang Veloz bensin juga yang tipe Q ya, sudah dilapis kulit, modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna chrome atau silver di kanan kiri termasuk di bawahnya. Kemudian di bagian kanan ini menariknya tombol-tombolnya lebih lengkap ya, karena untuk Veloz yang terbaru ini dia sudah ada adaptive cruise controlnya nih. Jadi ini cukup menarik. Kalau sebelumnya ini suka diceng-cengin merek lain ya, karena nggak ada cruise controlnya. Sekarang tidak hanya cruise control, dikasih yang adaptif sekalian. Jadi teman-teman ketika nanti aktifkan cruise control, ketika ada kendaraan yang di depan lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk pengaturan dari MID dan speedometernya yang sudah full layar animasi digital. Dan di bawah-bawahnya ini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan dari head unit audionya. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar memberikan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Untuk hidupan mesinnya, karena sudah kilas juga, jadi cukup injak rem lalu tombol start engine-nya ya. Dan kita lihat tampilan dari speedometernya tentunya sudah layar LCD yang digital, tapi openingnya dibandingkan Veloz yang lama ini sedikit berbeda ya. Ini lebih mirip yang ada di Innova Hybrid juga gitu ya. Jadi kelihatan lebih modern nuansanya, plus indikatornya lebih lengkap, apalagi sudah ada adaptive cruise control juga yang tentunya kalau diaktifkan dia akan kelihatan di bagian speedometernya ini juga. Untuk head unit audionya yang tipe Q Modelista ini dia juga sama yang tipe Q ya. Jadi ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada untuk ngecek e-money dan kartu flash. Jadi secara head unit ini dia sebenarnya sama yang ada di Innova gitu ya. Jadi lebih lengkap, bahkan untuk kamera 360-nya teman-teman lihat nih.
dia lebih bening, sudah Full HD seperti ini ya. Jadi ada sedikit improvement juga di Toyota. Jadi sekarang Full HD seperti ini untuk kamera 360-nya. Dan kalau teman-teman lihat ini fitur-fitur yang lainnya juga banyak banget. Bahkan selain ada Android Auto, ada untuk M Toyota, kemudian ada Autolink juga gitu ya. Serta ada Miracast, dan di sini sudah connect dengan Toyota InTouch. Ini teman-teman gratis 3 tahun, jadi teman-teman itu kalau di-connectingkan, itu sudah ada fitur Find My Car, kemudian untuk tracking perjalanan, kemudian fitur-fitur untuk pengingat seperti servis dan lain-lain, itu bisa langsung update di handphone gitu ya. Jadi ini salah satu fitur yang cukup menarik dan tentunya akan memberikan keamanan lebih juga gitu, karena selalu connect dengan gadget atau handphone kita. Lalu di bawah audionya untuk isi AC-nya ini juga di finishing warna dark chrome ya. Jadi nggak terlalu silver banget sekarang, memang kelihatan lebih nuansanya itu gelap gitu ya. Di bawahnya di sini untuk pengaturan AC-nya masih sama modelnya, termasuk ada pilihan autonya juga. Untuk tombol hidupkan mesinnya ini ya sudah keyless. Jadi tinggal tekan tombol ini aja kalau hidupin mesin, tapi di finishing warna biru gitu ya, melambangkan bahwa ini adalah HEV atau hybrid. Kemudian di bagian kiri sini dia juga ada laci penyimpanan tertutup standar dan lapisan soft touch di bagian kiri. Ini juga di finishing warna hitam ya, jadi sudah nggak warna putih juga. Lengkap dengan ornamen tulisan Veloz, ini warna silver. Di atasnya ini dia ada airbag untuk bagian penumpang depan. Di pojokan juga ada tweeter. Kisi-kisi AC-nya juga ada list warna dark chrome-nya juga ya. Dan di bawahnya tentunya ada tempat penyimpanan untuk botol minum atau cup holder. Jadi kalau naruh minuman di sini akan dingin. Untuk transmisinya dia tentunya eCVT ya, karena yang hybrid jadi teknologinya lebih canggih dan perawatannya, infonya juga lebih mudah gitu ya dibandingkan CVT standar. Kemudian di sini ada pilihan parkir, mundur, neutral drive, kemudian menu bawah, dan rem tangannya juga sudah elektrik lengkap dengan auto hold juga ya. Dan di sekitarnya ini ada finishing warna hitam glossy berpadu warna-warna silver kayak Veloz sebelumnya, termasuk ada ambient LED di kanan kirinya juga. Di sini juga masih ada wireless charger, kemudian ada console box yang sudah dilapis kulit juga, dan di dalamnya dia juga ada colokan ya, model power outlet, dan di belakang ini masih ada tempat penyimpanan juga. Lalu di bagian samping sini juga ada tempat penyimpanan, dan di bagian kirinya masih ada colokan model USB ya. Jadi teman-teman kalau ngecas bisa tinggal colok kabel data aja. Dan secara keseluruhan untuk ketampilan dashboardnya ini memang perubahannya ada di bagian ornamen yang sebelumnya warna putih, sekarang full warna hitam. Jadi menurut saya ini kelihatan lebih sporty gitu ya dibandingkan yang Veloz bensinnya. Spion dalamnya dia masih standar, kemudian di atas ini lampu cabinnya sudah LED ya, ada 2, connect dengan pintu juga. Lalu sun visornya di kanan tidak ada kaca, tapi di kiri ada kaca, ini bisa dibuka tutup dan ada lampu tambahannya juga. Dan di kiri juga dia ada pegangan tangan retract ya. Dan bedanya itu kita lihat ya, pilar A-nya ini, pilar B dan ke belakang itu semuanya sudah full warna hitam ya. Dan ada airbag juga di samping, karena ini tipe tertinggi jadi airbagnya sudah ada 6. Di bagian depan tentunya seatbeltnya sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter. Kemudian di atas juga ada headrest yang tentunya sudah dilapis kulit ya, karena bahan joknya kombinasi. Ada airbag juga di jok penumpang depannya, karena airbagnya sudah ada 6, di jok depan ini 2. Kemudian di pilar-pilar juga ada airbagnya ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Door trim di baris keduanya ini juga secara fasad sebenarnya sama, cuman tidak ada perpaduan warna putihnya juga kayak depannya ya. Jadi di lapisan soft touch ini sekarang diubah jadi warna hitam, ada laci kecil, ada tombol power window, ada cup holder juga. Begitu pula dengan warna silver di sini, garisnya juga sekarang jadi hitam. Untuk handle pintunya warna chrome sama, di bawahnya ada speaker, ada cup holder dan ada door pocket. Sekarang kita masuk ke dalam. Di baris keduanya ini tidak banyak perubahan ya, jadi secara dimensi sama baik di bagian lutut, headroomnya, kemudian juga ada pegangan tangan retract di kanan kiri, kemudian ada blower AC belakangnya ya, ada 2 di kanan kirinya. Tapi menariknya ada pembaruan di bagian rear seat entertainmentnya yang tentunya ini sudah lebih upgrade ya, bahkan dia bisa menampilkan posisi kamera 360-nya di belakang ini juga. Tentunya ini integrate dengan head unit audio yang di bagian depannya. Kemudian ada lampu cabin masih pakai LED juga, seatbeltnya 3 titik penguncian semuanya, termasuk di tengahnya kalau ada penumpang juga dari atas ini. Lalu ada armrest juga di sini, kemudian juga ada 3 headrest yang sudah adjustable semuanya dan dilapis kulit. Jadi bahan joknya ini masih kombinasi kayak sebelumnya, ada Isofix juga. Dan kalau misalkan teman-teman butuh
buat istirahat anak-anak, ini bisa dibuat long sofa mode juga kayak yang sebelumnya tentunya. Dan di depan ada kantong-kantong, ini masih bahan fabric sama kayak sebelumnya. Di atasnya ada kantong-kantong lagi ya, jadi bersusun, ini sudah dilapis kulit. Jadi ada 6 kantong totalnya. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil untuk cup holder, lalu ada 2 colokan. Ini model USB juga ya, jadi belum model yang Type-C. Sekarang kita bongkar interior baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya juga tentunya sama, sekali jebretan aja langsung terlipat full kayak gini. Kita masuk. Di baris ketiganya, kita lihat ini tidak ada perbedaan dari Veloz yang bensinnya juga, di mana bahannya ini juga masih full bahan fabric dengan motif-motif wajik-wajik tentunya. Ada headrest 2 yang sudah adjustable, kemudian seatbeltnya juga hanya 2 ya, 3 titik penguncian. Lalu di kanan kirinya dia ada laci-laci penyimpanan cukup besar di bawah, di atas ada laci-laci kecil lagi bisa untuk naruh handphone, lengkap dengan power outlet. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya, perbedaannya hanya di bagian ini ya, trim-trimnya ini dia sekarang jadi hitam juga gitu, walaupun atapnya dia masih warna terang gitu. Jadi itu aja perubahannya dan tidak ada pegangan tangan juga. Sekarang kita bongkar bagasinya. Untuk membuka bagasi masih manual ya, sama kayak yang sebelumnya. Dan bagasinya juga ukurannya sama, tidak ada perbedaan. Pelipatan joknya juga sama, bisa setengah kayak gini, atau bisa juga dua-duanya ya. Dan tentunya sudah rata dengan lantai. Bahkan di bawah karpetnya juga masih ada tempat penyimpanan terbuka. Ini bisa untuk naruh toolkit, dongklak, barang-barang kecil. Dan menariknya juga masih mendapatkan lampu penerangan di belakang warna kuning seperti Veloz yang sebelumnya juga. Dan untuk all new Veloz Hybrid, ini yang menarik dia masih mendapatkan ban cadangannya yang bisa dibuka dari sini ya. Jadi tinggal di-engkol aja. Jadi ini salah satu kelebihan dari Veloz, walaupun mobil sekarang banyak yang sudah nggak ada ban cadangan, tapi ini masih mendapatkan ban cadangan yang tentunya bisa teman-teman pakai ketika lagi darurat, lagi bocor, misalkan jauh dari bengkel, teman-teman bisa pakai sementara. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur terlengkap dari Toyota All New Veloz yang tipe Q Hybrid ya. Jadi ini adalah mesin baru tadi teman-teman sudah lihat. Dan secara fitur sebenarnya hampir sama dengan bensinnya juga gitu ya. Kecuali di head unit audionya ada pembaruan yang kelihatan lebih besar dan fitur-fiturnya juga di-upgrade lebih banyak. Jadi apakah Veloz tipe Q ini cukup worth it untuk dimiliki dibandingkan Veloz bensinnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan kalau teman-teman berminat untuk memiliki Toyota All New Veloz Q ini, teman-teman bisa juga langsung hubungin sales marketing yang ada di bawah ya. Bisa langsung di Japri kalau misalkan inden sekarang kira-kira dapat harga spesial untuk indennya, atau bahkan teman-teman kalau mau lihat unit, atau misalkan teman-teman pengen janjian test drive apakah sudah bisa atau belum, atau dapat unit kapan, nanti bisa konsultasikan langsung ke marketing yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya Diperas pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.